Salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang memperkenankan kita kembali Bapak Ibu Saudara-saudara boleh berjumpa melalui ibadah siaran televisi pada pagi hari ini. Kita akan mengikuti serangkaian ibadah hari Minggu yang kami telah susun untuk menjadi acuan kita, dan kita akan melakukan ibadah dari rumah tangga kita masing-masing. Shalom Bapak Ibu, kami berharap bahwa kita semua terus diberkati dan dituntun dan dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Saudara-saudara, untuk memulai ibadah kita saat ini, saya jemput untuk kita berdiri sambil kita menyanyikan Kasih-Nya Seperti Sungai. Saudara-saudara, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah hari Minggu karunia Tuhan saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Disilahkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk duduk kembali. Nats pemimpin kita hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 hingga yang ke-40 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita respon atas pemimpin ini dengan melakukan nyanyian Kasih Pasti Lemah Lembut.
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saudara-saudara kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kehadirat-Mu ya Bapa di dalam surga, di pagi hari ini kami bersyukur untuk segala rahmat, anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami, yang tetap memelihara, melindungi, dan menyertai kami dari waktu ke waktu. Khususnya seminggu yang telah berlalu, Tuhan kembali menyatakan segala kebaikan-Nya bagi kami. Hingga saat ini kami masih menikmati karya-Mu yang begitu agung. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau kami untuk boleh ambil bagian dalam ibadah hari Minggu ini, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap hadir menyertai kami semua. Ya Tuhan, sebagai bagian dari ibadah kami saat ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami semua, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan, menjadi pedoman hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini berdasarkan kerangka khotbah yang disusun oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, terambil dari kitab Injil Lukas pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Adapun bunyi firman Tuhan demikian. Dengan berkat pembacaan, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan pekertaan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan
bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan, baik siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema berdasarkan pembacaan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 hingga yang ke-35, wajah baru, harapan baru. Saudara-saudara, Injil Lukas adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang menceritakan kisah tentang riwayat hidup Yesus secara lengkap sejak pemberitahuan malaikat kepada Maria bahwa anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Kitab Injil Lukas juga menceritakan secara lengkap bagaimana kisah penampakan Tuhan Yesus kepada dua orang muridnya yang sedang berjalan menuju ke sebuah tempat atau ke sebuah desa yang bernama Emmaus, berdasarkan pembacaan kita dari ayat yang ke-13. Emmaus adalah sebuah desa yang
mungkin jaraknya kurang lebih 11 km dari kota Yerusalem. Ketika kita memperhatikan pembacaan kita ayat yang ke-13 saat ini, di situ disebutkan sekitar 7 mil. Nah, kalau berbicara tentang ukuran mil darat itu 1 mil sekitar 1.500 meter. Nah, itu berarti bahwa diperkirakan 1.500 kali 7 ya lebih 10.000 meter, 10.500 meter lah. Dan kan itu diperkirakan sekitar kurang lebih 11.000 meter atau 11 kilometer dari kota Yerusalem. Dari alur cerita kita, di sini kita menjumpai penekanan Lukas pada penampakan Yesus yang diperhadapkan dengan logika dan iman para pengikutnya. Pada saat Yesus berjalan bersama dengan kedua murid itu, mereka tidak dapat mengenal sosok yang tiba-tiba kemudian masuk ke dalam percakapan mereka semenjak ia berjalan mulai dari kota Yerusalem. Ya, kalau dalam pembacaan kita diperkirakan sekitar pertengahan jalan, itu berarti bahwa sudah separuh perjalanan, sekitar 6 kilo atau mungkin kurang dari 6 kilo. Tiba-tiba ada satu sosok yang kemudian masuk ke dalam percakapan mereka. Lalu dalam pembacaan kita ini bagaimana reaksi seorang yang bernama Kleopas yang kemudian bertanya kepada seorang yang kemudian masuk di tengah-tengah di mana mereka sedang asing mempercakapkan peristiwa yang baru saja terjadi di kota Yerusalem. Dia katakan, adakah kamu seorang asing sehingga kamu tidak tahu secara persis apa yang baru terjadi di kota Yerusalem, di mana ada seorang yang diharapkan bahwa dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah, tetapi kemudian ia harus mati, disalibkan. Lalu kami mendengar berita bahwa ia telah bangkit. Itu berdasarkan informasi dari para perempuan-perempuan yang pagi-pagi buta. Nah, kalau dalam Lukas pasal 24 ayat yang pertama itu, pagi-pagi benar menuju ke kuburan itu, tidak menjumpai lagi mayat Tuhan Yesus, tapi apa yang mereka dengar adalah suara dari malaikat yang menyatakan bahwa mengapa kamu mencari dia yang telah bangkit. Nah, saudara-saudara, kisah kebangkitan Yesus adalah kisah yang memang sangat menggemparkan, menjadi percakapan atau diskusi yang hangat di kalangan para murid yang saat itu memang merasa tercengang-cengang, merasa terheran-heran, karena belum mereka pernah menyaksikan peristiwa seperti apa yang baru saja terjadi itu. Sekalipun sebelumnya memang berulang kali Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahkan nubuatan-nubuatan sebelumnya dari kitab-kitab Musa, kitab-kitab para nabi di dalam perjanjian lama itu. Tetapi toh para murid Tuhan Yesus sendiri sungguh sangat tidak pernah mengingat, bahkan merasa heran tentang
peristiwa itu. Nah, secara logika tidak mungkin bahwa seseorang yang sudah mati akan bangkit kembali. Terlebih diperkuat lagi logisnya bahwa seorang yang sudah 3 hari berada dalam kuburan, tentu Bapak Ibu saudara-saudara tahu kira-kira kondisinya sudah seperti apa. Pasti sudah mulai membusuk. Nah, itu sebabnya para perempuan-perempuan yang dikisahkan dalam pembacaan kitab Injil Lukas pasal 24 ayat pertama itu pagi-pagi benar mereka menuju ke pekuburan Tuhan Yesus. Maksud mereka adalah untuk memberi rempah-rempah supaya mayat dari Tuhan Yesus itu tetap awet. Nah, itu tujuan mereka. Kalau kita menyaksikan alur cerita berdasarkan pembacaan kita pada saat ini, di mana 2 orang murid yang sedang berjalan di sebuah desa bernama Emmaus. Mereka meninggalkan Yerusalem setelah mereka mendengar berita kebangkitan Yesus yang hangat dipercakapkan oleh murid-murid. Jadi kedua orang ini memang sudah tahu dan sudah mendengar tentang hebohnya, tentang riuhnya, tentang maraknya, dan bagaimana kegemparan orang-orang di kota Yerusalem ketika itu, ketika mendengar bahwa sosok Tuhan Yesus yang mati itu dan dikuburkan kemudian bangkit kembali. Lalu inilah yang menjadi percakapan hangat mereka sepanjang jalan. Nah, ketika mereka mempercakapkan Yesus yang bangkit, lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka dengan cara pertama. Yesus menegur mereka dan mengingatkan bahwa penderitaan dan kematian adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan hidupnya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira juga menjadi penguatan iman kita dikala sekarang kita sedang merasakan dan mengalami keterbatasan untuk kita bisa beraktivitas secara normal. Tentu kita sudah merasakan, sudah hampir berjalan 2 bulan kita harus terus ada di rumah. Sekali-sekali mungkin kita bisa beraktivitas di luar, karena tentu pandemi virus corona yang sungguh sangat mematikan ini yang selalu kita hindari. Tapi tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Ya, syukur Bapak Ibu saudara-saudara bahwa pemerintah juga cukup tanggap, sehingga dengan kepedulian, dengan keprihatinan dan bagaimana penuh perhatian mereka terhadap masyarakatnya, sehingga memang kita untuk sementara waktu ini, dan semoga kita tak terhadap apa yang menjadi anjuran pemerintah ini untuk membatasi ruang gerak kita untuk menghindari virus COVID-19 itu. Karena tentu kita tidak menghendaki bahwa virus itu akan menyerang kita. Bahkan kita selalu memohon semoga itu tidak sampai menyentuh kehidupan kita, karena sungguh sangat berbahaya sekali Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi penderitaan Tuhan Yesus
lebih dari itu. Nah, ketika kita harus berada di rumah dan kita katakan bahwa kenapa kok kita harus dibatasi beraktivitas? Kenapa kok pemerintah melarang kita harus beribadah di tempat-tempat ibadah kita? Kita harus memahami Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa virus ini sungguh sangat berbahaya sekali. Dan saya mengatakan bahwa iman harus disertai dengan akal sehat. Yang terpenting kita hayati dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Lalu yang kedua, Yesus menunjuk pada kesaksian di kitab suci tentang dirinya, dan dia tidak menyampaikan kepada kedua orang yang sedang mempercakapkan tentang peristiwa di Yerusalem itu ketika sedang dalam perjalanan, bahwa apa yang terjadi itu adalah sebuah penggenapan dari seluruh isi kitab dan terkhusus nubuatan Nabi Yesaya pada pasal yang ke-53. Bapak Ibu Saudara-saudara, tolong baca itu. Seperti apa itu nubuatan di sana? Nah, disitulah Tuhan Yesus menerangkan bahwa itulah penggenapan dari isi Alkitab. Lalu yang ketiga, Yesus duduk dalam perjamuan dengan kedua murid tersebut. Nah, ketika Yesus mengambil roti dan memberkatinya, maka terbukalah pikiran mereka. Disitulah mereka mulai sadar, Kleopas dan temannya itu, bahwa ternyata yang sedang bersamanya ikut dalam percakapan di tengah jalan sampai kemudian dia mengundang masuk ke dalam rumahnya itu adalah Tuhan Yesus yang benar sudah bangkit. Dan itulah yang membuat kemudian kedua orang ini, Kleopas dan temannya itu, setelah Tuhan Yesus tiba-tiba hilang dari pandangan mereka, segera bangun lalu kembali ke Yerusalem untuk menyampaikan kabar sukacita ini bahwa benar Yesus telah bangkit dan kami telah berjumpa dengan Dia. Dia sendiri menyatakan dirinya kepada kami. Dan karena itu tidak diragukan lagi bahwa benar Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus harus dipandang dari sisi kuasa Allah, bahwa Allah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara, ketika kita membaca kitab Kejadian, di situ dikatakan pada mulanya bumi ini belum berbentuk. Lalu apa yang Allah buat lakukan? Kemudian Ia menjadikan langit dan bumi. Lalu kita perhatikan bagaimana Allah juga menciptakan terang. Nah, terang itu yang kemudian Allah sebut sebagai siang, kemudian juga menciptakan gelap yang kemudian disebut malam. Dan saya kira itu adalah penciptaan Tuhan pada hari yang pertama. Hingga seterusnya kita membaca kitab Kejadian pasal 1 itu, di mana manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara membaca Kejadian pasal 1.
kisah tentang penciptaan itu. Lalu masuk ke dalam pasal yang kedua, mana kemudian Tuhan Allah melihat bagaimana ciptaannya semua itu baik. Kemudian pada hari yang ketujuh ia berhenti dari pekerjaan penciptaan itu. Itu adalah kuasa Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Nah, demikian juga kita tidak perlu dan tidak harus meragukan bahwa mungkinkah orang mati bangkit kembali. Itu adalah kuasa Allah yang memang tidak bisa dijangkau berdasarkan pemikiran atau logika kita sebagai manusia, tetapi hanya dengan iman kita yang bisa menerima itu. Itulah cara Allah bekerja. Maka tidak mustahil kalau Allah juga membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Jadi ilmu pengetahuan dan amal tetap penting, tetapi jangan hal itu yang kita andalkan dalam menyambut kebangkitan Yesus. Sebab jika kita mengandalkan hal itu, berarti kita sama dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-25. Saya bacakan yang ke-25 Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat yang ke-25 di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Artinya bahwa kita harus sadar, hidup ini adalah hidup yang selalu berjalan bersama dengan Yesus dan bercakap dengannya, sama seperti kedua murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan berangkat dari kota Yerusalem menuju ke sebuah desa atau kampung bernama Emmaus. Kita selalu bercakap dengan Tuhan Yesus. Dia selalu hadir bersama dengan kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah keberadaan kita, di tengah-tengah pergumulan kita sekarang ini. Dia selalu hadir, saudara-saudara, selalu berbicara dengan kita, dan kali-kali kita selalu membangun komunikasi dengan Dia, karena kita yakini bahwa kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan kita, maka sungguh luar biasa sekali kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Meskipun saat ini kita masih terus diancam oleh wabah pandemi virus corona itu, tetapi ketika kita selalu membangun kedekatan kita dengan Tuhan, kita yakini bahwa Allah sanggup membela dan menjauhkan kita dari persoalan-persoalan hidup yang sungguh sangat berbahaya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, memulai persekutuan dengan Tuhan dan terus mengembangkannya menjadi sebuah kebiasaan diri yang terus-menerus dalam hidup adalah langkah untuk menikmati sukacita hidup dan semangat yang terus baru dari hari ke hari. Itu sebabnya tema kita sekarang berkata, hidup baru, harapan baru, atau wajah baru, harapan baru. Harapan yang dulu hilang akan ditemukan saat kita bertemu Yesus yang bangkit, dan ada energi positif yang melahirkan kita menempuh jalan hidup selanjutnya. Setelah kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan mengenal Dia dengan iman, karena itu saudara-saudara, tentu kita semua masih terus diliputi rasa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan karena pandemi COVID-19 belum juga terlihat tanda-tanda akan berakhir. Bahkan
saat kita mengikuti perkembangan berita ataupun informasi dari berbagai media, justru virus ini semakin merajalela. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi ancaman yang sangat mematikan itu? Saya mengajak kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selama kita masih harus mengisolasikan diri kita secara mandiri di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita membangun dan semakin membangun kedekatan kita dengan Tuhan Yesus Kristus melalui doa-doa secara pribadi, doa-doa dalam keluarga-keluarga kita, dalam rumah-rumah tangga kita, ibadah kita terus bangun. Bahkan kita menyerahkan diri dalam hidup kita untuk selalu mengandalkan Dia, bahwa Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang telah menampakkan diri kepada para murid-muridnya, juga yang menampakkan diri kepada dua orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus itu, juga akan terus hadir menyertai kehidupan kita, sehingga kita tidak akan perlu terlalu takut secara berlebihan, tetapi kita yakin bahwa kuasanya sanggup membela, menolong, dan menyertai kehidupan kita. Tetapi juga penting Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menghimbau kita agar kita tetap taat terhadap apa yang menjadi saran, informasi-informasi dari pemerintah, dari pihak keamanan ataupun protokoler kesehatan, sehingga kita bisa terhindar dari virus corona itu sendiri. Nah, ketika kita lakukan ini, kembali saya mengatakan bahwa itulah iman dan akal sehat. Jangan kita berkata Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa apakah Tuhan juga ada di tempat ini, apakah juga Tuhan ada di rumah saya sekarang ini. Firman yang mengatakan kita menjadi Matius, di mana dua tiga orang berkumpul, di situ aku ada. Kita yakini bahwa juga Tuhan Yesus ada bersama dengan kita saat sekarang ini. Kita berharap bahwa Tuhan Yesus selalu biasa melindungi dan selalu menyertai dan menuntun perjalanan kehidupan kita. Terpujilah Dia yang melayakan kita mendengarkan kebenaran firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak Sekolah Minggu Jemaat Musafir Lantora. Disilakan.
Sambil kita memberi persembahan syukur kita, mari kita mendengar apa kata firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 1 Korintus 8 ayat ke-14. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Bagaikan Bejana. Mari kita satukan hati kita, membawa syafaat kita kepada Tuhan. Dan dalam doa syafaat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendukung dalam doa. Ada beberapa saudara-saudara kita yang bersyukur atas pertambahan usia, ataupun mereka yang berhari ulang tahun dari tanggal 13 April hingga tanggal 26 April hari ini. Saya akan bacakan nama-namanya. Yang pertama atas nama Anastasia Aprili, yang kedua Adolf M, yang ketiga Nyonya Yepi Ige Wirata, yang keempat Daniel, yang kelima Grace Arinding, yang keenam Alvin, yang ketujuh Arwan Langi, yang kedelapan Nyonya Budia Dolpison, yang kesembilan Nyonya Panca Martin L, yang kesepuluh Andri Aprilianti, yang ke-11 Dewi Apriliani, yang ke-12 Megawati, yang ke-13 Nyonya A. SP Paraka, yang ke-14 Siskawati Tasik P, 15 Rios Wibowo, 16 Arwiga Matangga, 17 Sepano Sampira, yang ke-18 Ibu Yosepina, 19 Arka Glendra LP, yang ke-20 Erpina, 21 Nyonya Justin N. Edendi, 22 Reski Loveli, 23 Windy, 24 Heribertus, 25 Bapak Hendrik FS, 26 Sheryl Arvin, 27 Selin Arvin, yang ke-28 Dwi Apriyadi, 29 Aprais
Helen Melsin, yang ke-30 Bapak Yotam AM, yang ke-30 Eklesia 31 Nyonya I. Henry Erastus, yang ke-32 Ibu Marite Tarupai, yang ke-33 Bapak Guntur Karua, 34 Bapak Abner Mangape, yang ke-35 Asril David. Lalu kita topang di dalam doa. Ada beberapa saudara-saudara kita yang sedang bergumul karena sakit, baik itu yang sedang sakit di rumah ataupun sedang pemulihan maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang pertama ada Bapak Luther Lomba, yang kedua Bapak Daniel Kamba bersama dengan istri, yang ketiga Ibu Delima atau Tante Mama Paulus, yang keempat Bapak Agustinus Tamangkoa, yang kelima Ibu Penatua Margareta Dewamade, yang keenam Bapak Andarias Palangi, dan kita juga topang di dalam doa untuk orang tua jompo. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di dalam surga, yang oleh karya-Mu kami terus diberi waktu dan kesempatan untuk boleh menikmati segala kebaikan-kebaikan dan berkat-Mu yang tidak berkeputusan bagi kami, baik yang sudah kami alami sepanjang minggu yang telah berlalu, terkhusus hari ini. Tuhan selalu memberikan kami berbagai hal yang kami perlukan, kami butuhkan, sekalipun Tuhan tahu bahwa ketika kami sedang beribadah hari ini harus beribadah di rumah kami masing-masing, tentunya kami masih terus diliputi oleh rasa kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan karena wabah pandemi virus COVID-19. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang benar menjadi kesaksian bahwa telah menampakkan diri kepada beberapa orang muridnya, termasuk menampakkan diri kepada dua orang muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Demikian juga kami yakini bahwa benar Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan maut yang sanggup meluputkan kami dari ancaman virus yang sungguh sangat berbahaya ini. Oleh sebab itu ya Bapa, Engkau terus lindungi dan sertai kami selama kami harus mengisolasikan diri dan kehidupan kami di rumah kami masing-masing untuk menghindari wabah yang sangat mematikan itu. Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang kami perlukan, butuhkan, meskipun ya Tuhan kami sadar bahwa betapa kami terbatas untuk beraktivitas. Ada banyak saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan, bahkan kami tidak bisa melakukan pekerjaan dan aktivitas kami secara normal. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa mencukupkan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan di setiap rumah-rumah tangga kami, sehingga kami selalu boleh mengalami kehadiran Tuhan selalu menyertai kami, memberikan kami apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, sehingga kami selalu menikmati berkat-berkat di dalam kehidupan ini. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan selalu melindungi dan menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga oleh kasih-Mu dan kemurahan-Mu kami selalu dilimpahi oleh rasa sukacita, sekalipun hidup kami sedang merasa terancam. Tetapi kami percaya
Tuhan selalu menciptakan suasana-suasana yang dapat memberikan kami rasa sukacita, rasa kegembiraan, karena Engkau satu-satunya pengharapan dan yang akan melindungi kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena terselenggaranya ibadah hari ini. Semua itu tidak terlepas dari campur tangan dan kehadiran Tuhan sendiri yang telah memperlengkapi kami, baik kami sebagai hamba-Mu, pendeta, penatua, dan symas. Demikian juga kantora, katoria, pianis, bahkan saudara Edwin dan Moses Parma yang meliput siaran ibadah ini. Kiranya kami semua diberkati dalam pelayanan ini, terkhusus buat Bapak Soleman yang sudah memfasilitasi sehingga ibadah ini dapat disaksikan oleh warga jemaat di rumah mereka masing-masing melalui layar televisi. Kami percaya bahwa kami sudah diberkati semua mengangkat pelayanan hari ini. Bahkan juga yang telah mempersembahkan puji-pujian, khususnya anak-anak sekolah minggu. Diberkatilah semua. Ya Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang merasa bersukacita, bersyukur karena mereka dikaruniai pertambahan usia 1 tahun lagi. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam surga, Engkau yang telah menganugerahkan pertambahan usia saudara-saudara kami. Kami yakin bahwa Engkau juga yang akan selalu menuntun perjalanan hidup mereka ke depan, sehingga mereka pun boleh bersukacita dan tahu bersyukur dan memahami bahwa apa yang mereka boleh rasakan karena semua adalah kebaikan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami topang di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang sakit di rumah ataupun yang sedang pemulihan, maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, yang tak akan bersama menjamahnya, sehingga oleh kuasa-Mu mereka dipulihkan, disembuhkan, sehingga menjadi pengharapan kami adalah saudara-saudara kami ini akan kuat dan siap kembali untuk dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa dalam surga, kami juga topang di dalam doa untuk orang tua jompo. Tuhan, dalam keterbatasannya kami mohon Engkau juga perlengkapi dengan kasih-Mu, kuasa-Mu, sehingga mereka diteguhkan dalam iman dan pengharapan hanya kepada-Mu saja. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat yang sedang berada di rumah mereka masing-masing. Engkau berkati, Engkau percukupkan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka selalu melihat keterlibatan dan kehadiran dalam kehidupan setiap saat. Ya Bapa dalam surga, diberkatilah persekutuan kami, khususnya Jemaat Besar Penantora ini. Meskipun sudah beberapa minggu kami tidak beribadah bersama di gedung gereja, tetapi kami yakin Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami semua. Sekalipun kami berpisah-pisah secara fisik, tapi dalam kasih dan berkat serta penyertaan kami selalu dipersatukan. Ya Bapa dalam surga, diberkatilah jemaat mulai daripada persekutuan sekolah minggu dan remaja, persekutuan pemuda, persekutuan perempuan, persekutuan kaum bapa, dan semua unsur-unsur
yang terkait di dalam Jemaat Musafir Lantora ini. Biarlah kami semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa dalam surga, diberkati juga BPMJ, sehingga kami semua selalu diberi hikmat, kekuatan, kearifan, mengemban tanggung jawab di dalam kami terus berpikir untuk keutuhan jemaat Musafir Lantora ini. Ya Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga pelosok-pelosok. Engkau selalu memberi kekuatan, kearifan, hikmat, sehingga mereka dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin yang sungguh-sungguh dapat mengayomi dan melindungi masyarakatnya, terkhusus ya Tuhan, dalam perhatiannya untuk melindungi masyarakatnya dari wabah virus corona dengan berbagai hal yang mereka kerjakan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau terus berkati dan selalu menyertai mereka. Juga para pihak keamanan, protokoler kesehatan, kiranya melalui himbauan-himbauan mereka, kami sungguh-sungguh dapat mentaati agar kami dapat terhindar dari wabah virus corona yang sungguh sangat mengancam kehidupan umat manusia, baik di daerah kami di Kabupaten Palimanda dan Sulawesi Barat, di negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Ya Bapak dalam surga, kami berdoa untuk para medis yang dalam berbagai daya upaya mereka kerahkan, mereka lakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada setiap pasien yang terpapar karena virus corona. Ya Tuhan, Engkau pelengkapi dengan kasih-Mu, pertolongan-Mu, sehingga melalui pelayanan mereka banyak orang-orang yang sungguh-sungguh dapat ditolong, ditopang oleh karena kuasa-Mu yang turut bekerja terhadap pengabdian para medis itu sendiri. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mau berdoa untuk kehidupan kami semua ke depan ini. Tuhan, peliharakan kami semua, tuntun kami sehingga kami selalu dengan penyertaan kasih berkat yang dari Tuhan sendiri. Ya Bapa, melalui ibadah ini kami pun telah diberi waktu dan kesempatan untuk dapat menyatakan syukur kami, baik mempersembahkan hidup kami maupun materi yang kami miliki berupa persembahan uang. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami telah berikan ini benar-benar dapat di hadapan hadirat Tuhan dan dapat dikelola dengan baik untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Musafir Lantora ini, dan yang masih dimiliki oleh warga jemaat. Tuhan berkati sehingga kami dapat keluar secara bertanggung jawab demi kemuliaan Tuhan sendiri. Ya Bapa dalam surga, kami serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, peliharakan dan tetap melindungi kami semua. Ini doa kami ya Bapa, ini permohonan kami kepadamu. Ampuni dosa kami, dengarkanlah kami bermohon di nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri sambil kita menyanyikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Pergilah kamu, adakan dan jalanlah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadi berkat bagi sesama serta dengan iman, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Mari kita bersalam-salaman dan setelah itu kita duduk kembali. Dan dari mimbar Gedung Gereja Jemaat Misa Pengantora ini kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan semoga damai sejahtera Allah selalu melimpahi kehidupan kita semua. Terpujilah Dia. Amin.